Oke, baik. Maaf Pak Agus tadi sempat terputus sebentar. Iya, ini ya horizontal ya gini ya. Ya, nggak apa-apa, horizontal boleh, vertikal boleh Pak Agus, senyamannya Pak Agus nggak apa-apa. Oke, segini aja deh biar kelihatan besarnya suaranya. Iya, boleh Pak, boleh Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya, kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Hendra Kertajaya dari SMP Ya, Wisnu siap, siap. Cirende. Saya jadi mahasiswa PPG Pak Iya. dengan dalam jabatan kayak gitu. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai ahli tentang model, metode, sama strategi pembelajaran begitu Pak. Berdasarkan Google Form sebelumnya, Siap. Pak Agus kan sudah mengisi Pak ya, dan isiannya tuh hampir sama dan sesuai dengan apa yang akan saya teliti, yaitu discovery learning begitu Pak. Makanya saya adakan lanjutan lagi Pak, begitu. Nah mungkin Pak Agus kan sudah punya pengalaman nih di SMP dan sekolah-sekolah sebelumnya tentang model pembelajaran begitu Pak Agus ya. Menurut Pak Agus, berdasarkan pengalaman Pak Agus, model Gimana, pembelajaran Pak? ya berdasarkan pengalaman Pak Agus, apakah model pembelajaran discovery learning itu paling cocok dengan pembelajaran informatika Pak Agus? Apa tadi yang ini model pembelajarannya? Discovery learning. PBL ya? Ini PBL. Pak, bukan discovery learning. Discovery learning. Oh, discovery ya. Ya. Discovery learning. Menurut Bapak itu apakah cocok untuk Pak? Oke, saya jawab ya. Ya boleh Pak, monggo Pak. Oke. Pembelajaran discovery learning ya itu merupakan model pembelajaran yang bisa dilakukan atau bisa digunakan ya, kepada peserta didik untuk memudahkan atau memberi keleluasaan ya kepada peserta didik untuk bisa bereksplor, berdiscovery. Artinya peserta didik tidak terkaku ya atau tidak terbatasi oleh model pembelajaran yang lebih kepada bagaimana siswa bisa mengambil manfaat dari bagaimana dia mencari berbagai macam pembelajaran ya, model pembelajaran yang tentunya kita bisa lihat di sini saat ini peserta didik bisa mencari ya sumber-sumber belajar dari berbagai macam media itu. Baik, berarti setidaknya anak-anak termudahkan sama memberikan keluasan ya Pak ya, dan memberikan manfaat juga untuk mereka mengeksplor sendiri ya Pak ya, tentang discovery learning. Betul. Oke, kemudian selanjutnya kalau tadi anak-anak sudah bisa mengeksplor, sudah bisa memanfaatkan dengan baik dan memudahkan, apakah berbanding lurus Pak dengan motivasi siswa dengan adanya discovery learning ini? Apakah memang nanti akan motivasi siswa itu akan meningkat Pak, seperti itu? Saya jawab. Boleh Pak, monggo Pak. Oke, ya. Dengan model pembelajaran discovery learning ini secara tidak langsung memotivasi peserta didik dalam mencari berbagai macam informasi yang terkait dengan materi yang dia akan pelajari. Sebagai contoh, misalkan peserta didik ingin mencari materi tentang hewan ya, hewan bernapas dengan berbagai macam misalnya kalau manusia ya otomatis kita bernapas dengan paru-paru. Dengan paru-paru, kemudian hewan ya dan seterusnya, otomatis kan mungkin dengan gambaran yang jelas ya, dengan model yang dia lihat ya, otomatis peserta didik akan termotivasi. Wah, ternyata hewan atau manusia bernapas dengan gambar ya, baik itu gambar yang statis maupun gambar yang dinamis,
ataupun dalam bentuk video ya, cara bagaimana manusia bisa bernapas, tentunya akan menimbulkan ketertarikan. Nah, dari ketertarikan inilah timbulnya peserta didik semakin tertarik, dan dengan tertariknya itu maka akan timbullah motivasi untuk semangat belajar seperti itu. Baik, baik Pak Gus. Jadi kita tumbuhkan juga tadi ya dengan model discovery learning tadi ya. Memberikan contoh, memberikan apa namanya contextual learning juga mungkin seperti itu Pak ya. Iya, betul. Kemudian apa namanya, semisal nih kita sudah memberikan discovery learning, kita sudah memberikan contoh, kita sudah memberikan apa namanya nih contoh-contoh yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, pasti ada siswa yang mungkin belum sepenuhnya menerima atau masuk atau bisa belum menerima fungsi ataupun konsep dari materi yang kita pelajarin kayak gitu Pak. Kita sudah pakai discovery learning, kita sudah memberikan contoh, sudah memotivasi begitu. Pasti ada saja dari sebagian siswa itu kan yang belum masih mampu menangkap fungsi ataupun konsep pembelajaran. Nah, menurut Pak Agus, berdasarkan pengalaman Pak Agus itu bagaimana Pak cara untuk meminimalisir hal tersebut? Jadi apa namanya, kemampuan anak menangkap fungsi sama konsep pembelajaran itu bisa merata begitu Pak Agus. Oke, sebelumnya kita kan harus mengetahui dulu ya dari peserta didik kita ya, dari gaya belajarnya ya. Setiap siswa pastikan atau peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya auditori ya, Ya, kemudian ada ya gaya belajarnya kinestetis, dan ya gaya betul. belajarnya melalui video ya. Ya, Nah, artinya dengan kita bisa mengetahui gaya belajar setiap peserta didik, kita meminimalisir sekaligus kita bisa memetakan, oh ternyata siswa si A contohnya misalkan dia gaya belajarnya ternyata gaya belajar kinestetis ya, artinya memang dia melakukan atau menyerap atau lebih mudah dia menerima materi pembelajaran ya dengan cara bergerak ya, ya betul. itu sehingga biasanya kalau peserta didik yang seperti itu gaya belajarnya, dia senang tuh kayak misalnya mata pelajaran olahraga, mata pelajaran-pelajaran yang memang lebih banyak geraknya gitu. Nah, tapi ada juga peserta didik yang memang dia lebih mudah memahami sebuah materi pembelajaran dengan melihat video ya, video. Sehingga kalau guru atau kita sebagai tenaga pendidik melihat atau mengetahui peserta didik yang memiliki gaya belajar seperti itu, otomatis kita memberikan materi juga lebih banyak ke video seperti itu. Jangan ceramah ataupun jangan yang pembelajaran yang tadi ya, kinestesis, sehingga model pembelajaran gaya belajar siswa itu akan menghasilkan atau akan meminimalisir peserta didik yang kurang bisa menangkap materi itu, akan lebih terminalisir gitu. Mungkin itu Pak Hendra Kartajaya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Berarti kita coba mengakomodir Pak ya sebanyak Ya, mungkin apa namanya gaya belajar dari siswa ya Pak ya. Kayak gitu. Oh, baik, baik, paham Pak, paham Pak. Oke, ya. baik. Jadi mungkin tambahan nih Ya, Pak Hendra. Jadi sebelum kita masuk ke apa kelas. apa kelas atau Ya, sebelum mulai pembelajaran, paling tidak kita mempunyai data ya, ya, data peserta didik atau data siswa yang akan kita ajarkan. Oh, misalkan kita ngajar di kelas 71 misalkan ya. Nah, dari jumlah siswa misalkan kelas 7 itu jumlah siswanya 71, jumlah siswanya 36. Nah, berarti dari 36 kita akan bisa melihat, oh ternyata yang 10, 20 dan 6 siswa itu kan pasti berbeda-beda. Kalau di total 36, jadi misalkan siswa ini gaya belajarnya A, gaya belajarnya B, dan seterusnya. Nah, itu kita harus punya dulu data asal ya, data awal, sehingga nanti
kita bisa memulai pembelajaran itu dengan lebih maksimal. Itu tambahannya. Baik, terima kasih banyak. Tambahan lagi, mohon maaf, tambahan lagi ya, Monggo paling bagus. tidak sebelum belajar kita lakukan aja dulu tes diagnostis ya. Baik Pak. Kita bisa mengetahui ini, peserta didik kita yang kita akan mau ajarkan atau yang kita akan masuki ternyata memiliki beberapa hal yang ternyata si materi yang akan sebelumnya dia memahaminya sampai sejauh mana. Nah, itu. Jadi kita lakukan dahulu adalah tes diagnostisnya dulu. Ini itu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Setidaknya saya jadi tahu nih Pak Agus nih, oh ternyata kita juga harus memahami peserta didik kita gitu Pak Agus ya, untuk mengakomodasi sebanyak mungkin gaya belajar anak-anak. Oke. Baik Pak Agus. Yang terakhir Pak Agus, satu lagi tentang ini berkenaan dengan pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill. Kita kan tadi sudah di awal kita singgung model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Nah, menurut Pak Agus, bagaimana Pak Agus singgungannya tuh antara HOTS dengan discovery learning? Apa sih yang bisa dikaitkan begitu Pak Agus? Contoh-contohnya kah atau apanya kah seperti itu Pak Agus? Antara discovery learning dengan HOTS seperti itu. Iya. Dari yang tadi di awal saya sampaikan, model pembelajaran discovery learning ini memang menitik beratkan kepada bagaimana peserta didik bisa bereksplorasi, ya, bisa mencari dengan berbagai macam metode, ya, sehingga peserta didik itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan materi-materi pembelajarannya. Ya, kalau dikaitkan dengan soal-soal ya yang terkait dengan soal-soal HOTS ya, high thinking ya, otomatis tentunya kita bisa mensinkronkan, bisa menggabungkan ya dengan bagaimana kita menerapkan peserta didik kita atau mengembangkan atau mendidik kita untuk bagaimana peserta didik kita itu bisa berliterasi dengan baik, ya, kemudian juga bisa bernumerasi dengan baik. Nah, makanya Kemdikbud dalam hal ini melaksanakan yang namanya asesmen. Ya, nah, asesmen inilah yang menjadi awal dari bagaimana kita bisa mengetahui tingkat siswa peserta didik kita, ya, sampai sejauh mana nih tingkat pemahamannya, gitu ya, sehingga dengan kita berlatih soal-soal yang terkait dengan bagaimana itu soal berliterasi, kemudian soal-soal bernumerasi. Nah, itulah nanti akan termindset ya peserta didik kita. Oh, ternyata literasi itu bukan hanya sekedar literasi membaca, tapi literasi peserta didik bagaimana bisa memahami kalimat, ya, cerita yang pada akhirnya nanti peserta didik kita juga bisa menjawab tantangan-tantangan khususnya, ya, pada akhirnya nanti inilah yang akan mengkombinkan, akan mensinkronkan. Oh, ternyata discovery learning ini memudahkan untuk bagaimana kita membuat atau siswa kita bisa berpikir secara lebih baik tentunya, ya. Cara berpikir peserta didik akan lebih baik lagi, sehingga tingkat pemahamannya juga tidak kan biasanya peserta didik menjawab berbagai macam soal itu dari contoh, gitu. Nah, inilah yang mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kembali
dengan mengkombinasikan antara model pembelajaran discovery learning dengan ada pemikiran secara HOTS ya. Mungkin itu Pak Hendra. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Jadi dimulai dibiasakan dulu Pak ya dengan literasi, numerasi, nanti baru nanti kita hubungkan dengan kita kaitkan dengan pembelajaran di kelas gitu Pak Agus ya. Mohon diulang Pak Hendra. Berarti hubungan dengan discovery learning dan HWTS itu dimulai dari pembiasaan itu Pak, literasi, numerasi, pembiasaan di kelas, kita ngasih soal, kita Iya, ngasih apa betul. namanya contoh-contoh kayak gitu Pak ya. Ya. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Gus. Tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang model, kemudian metode, dan juga tentang HOTS kayak begitu. Nah, terima kasih banyak Pak Gus, waktunya atas kesempatannya Pak Gus yang sudah mau diwawancarai oleh saya Ya, gitu. sama-sama Pak Hendra. Mohon maaf nih lagi di jalan. Nah, Pak Gus, nggak apa-apa. Mungkin nanti saya izin upload di YouTube mungkin Pak ya. Di-upload di YouTube tapi tidak publik, hanya beberapa yang punya linknya saja yang bisa lihat Siap, begitu. pokoknya tinggal nanti Pak Hendra kontak saya aja. Siap, siap. Siap. Terima kasih banyak Pak Gus. Saya izin ini ya Pak Gus ya, stop recording.